Hingga dengan bahkan untuk status naik sidik aja saudara Fadel shock. Itu yang bisa kita sampaikan. LPNM terhadap klien kami Fadel. Naik sidik seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi itu adalah hal yang biasa, karena ini dalam rangka mekanisme penanganan pada tingkat kepolisian, yaitu penyelidikan, kemudian penyidikan dan penetapan tersangka, kemudian pelimpahan kejaksaan, kemudian mempersiapkan surat dakwaan. Inilah mekanismenya. Terhadap seseorang itu dia bisa ditetapkan atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana. Kami menghargai bagaimana polisi menangani kasus ini dengan cepat. Tapi mohon maaf, hari ini kami harus menyampaikan kritik, dan mudah-mudahan inilah kritik yang membangun. Kritiknya adalah penanganan yang cepat tapi dilakukan tidak dengan cara yang tepat. Saya pikir berulang kali kami mengatakan bahwa setiap orang yang dilaporkan berlaku kepada dirinya azas presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Dirinya harus diberikan kebebasan untuk membuktikan bahwa bahwa Fadel tidak bersalah. Dalam hal ini kami telah mengajukan 8 orang saksi dan 1 orang ahli, dan itu kami ajukan sebelum diumumkan naik sidik. Artinya haruslah terlebih dahulu penyidik ini memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh kami tim kuasa hukum Fadel. Tapi dalam hal ini tidak. Mereka memaksakan diri melakukan gelar perkara tanpa saksi-saksi ada chart untuk diperiksa. Artinya ini kan sudah timpang gitu. Kami mohon agar ke depan ini tidak terjadi lagi. Ya sudahlah, kalau memang perkara ini sudah naik sidik, tapi mohon untuk dalam proses penyidikan ini harus fair. Periksa dulu saksi-saksi ada chart yang kami ajukan. Kemudian saya juga mau menjawab pernyataan dari NM beberapa waktu lalu yang dia menyatakan dalam minggu ini Fadel akan ditahan. Saya tegaskan bahwa jangan menyampaikan opini atau narasi yang sesat, narasi-narasi yang tidak berdasarkan oleh hukum. Karena poinnya adalah secara aturan semua orang pasti memahami seseorang dapat ditahan, dapat ditangkap itu ketika statusnya sudah menjadi tersangka. Hari ini status baru masih naik sidik, tidak boleh ada penahanan, penangkapan. Karena memang kalaupun nanti kami akan menerima undangan klarifikasi, status Fadel itu masih sebagai saksi, bukan tersangka. Dan kami yakin sebagai kuasa hukum dan berdasarkan keterangan-keterangan dan alat bukti yang disajikan oleh klien kami, insya Allah Fadel tidak bersalah dan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah keluarga yang lebih tahu itu suasana kebatinan keluarganya, yang selalu koordinasi itu di dalam adalah saudara Gui. Coba cerita Gui, bagaimana Fadel dan keluarganya yang kamu tahu. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bang. Mungkin aku cerita singkat kali ya. Kemarin kita sudah Zoom meeting, kemudian disampaikan ya dari Fadelnya sendiri shock, karena memang betul-betul dia tegas bilang bahwa dia tidak pernah melakukan yang dituduhkan, sehingga dengan bahkan untuk status naik sidik aja saudara Fadel shock. Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi bukan status yang lain apa tersangka, dan untuk naik sidik aja saudara Fadel shock.
Karena kita ketahui jelas bahwa laporan tersebut tertujukan kepada dia sebagai terlapor. Sehingga dengan naik sidik aja dia shock. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, kami juga mungkin ingin karena tadi Bang Ahmad bilang sudah sampai ke penyidikan, mungkin kami ingin minta bahwa dalam tahap penyidikan ini biarkanlah saksi-saksi ada charge yang sudah kita ajukan ini diperiksa. Karena apa? Kami tahu bahwa tujuan penegakan hukum itu adalah untuk mewujudkan bukti seterang cahaya. Ya. Kita tahu bahwa temposnya kan dari Januari. Kalau yang dituduhkan dalam laporan, kayak gitu kan. Artinya saksi-saksi ini kan berguna untuk menjelaskan itu, bahwa keterangan saksi-saksi ini sudah menyampaikan soal itu, sehingga ada baiknya untuk mewujudkan prinsip hukum bukti seterang cahaya. Ya kami mohon untuk diperiksalah saksi-saksi ini. Jadi jangan sampai hanya berat, terkesannya kami merasa terkesan berat gitu loh, bukan pihak kami. Nah itu yang kami minta untuk ke depan dalam tahap sidik pun jangan terburu-buru dan periksa sedetail mungkin bahan materi hukumnya. Mungkin dari saya gitu sih. Baik, silakan pertanyaan. Masalah yang dipaksa-paksa karena ingin memaksakan diri agar dipandang hebat di Indonesia ini. Kenapa saya bilang masalah konyol? Masalah yang memang kita lihat dari jejak digital ya. Saudara LM ya, LM dilepas begitu saja ya oleh ibunya di luar negeri dengan pergaulannya seperti itu, akhirnya kembali ke Indonesia dengan kondisi yang seperti ini gitu. Dan akhirnya menyalahkan orang padahal itu perbuatan dari mereka sendiri dengan keluarganya kan gitu. Namun saya berpendapat bahwa ini judulnya konyol. Jadi proses penyelidikan yang konyol, yang terlalu memaksakan menurut kami, karena dalam proses ini juga harus disesuaikan dengan Perkapolri. Namun di sini ada beberapa mekanisme yang saya lihat, saya tidak berani bicara banyak Bang karena saya tidak ada kuasa, jadi hanya memberikan judul saja. Ini pemeriksaan konyol gitu. Itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak kasih kuasa karena beliau ini kemarin kan sempat minta maaf sama NM. Nanti kalau dikasih kuasa takutnya nanti diserang lagi di dalam. Tapi tadi bilang pengen konyol. Kalau berbicara masalah Hotman Paris, saya sikap Hotman Paris. Tapi kalau ini saya nggak ada kuasa. Begini, konyol dalam pengertian bahwa ini mengungkap aib sendiri. Kan dianggap nih sekarang kita ini ibu, terus anak jadi begitu. Memang bisa kok langsung begitu aja, kan enggak juga. Nah sekarang ini aja, kalau dia selalu mengatakan bahwa sudah menyesal LM kepada situasi yang bangun rumah, uangnya keluar, kan gitu-gitu ya, mau rubuhkan rumah segala macam. Pertanyaannya, tunjukkan ke kami video saja mereka nongkrong baik dengan ibunya, baru kami yakin. Dan kalau sudah tidak penting di safe house, sudah memang nyaman sama nyaman, balik aja ke rumahnya. Emang kenapa? Kan ibunya. Tapi itu masih kami ragukan, kira-kira begitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.